Indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga penutupan perdagangan Rabu sore 5 Februari 2025 melemah 0,80% ke posisi 7.017. Tekanan jual semakin kuat setelah Badan Pusat Statistik BPS merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun 2024 dan sepanjang tahun 2024 yang menunjukkan PDB 2024 melandai 5,03%. Lantas apa saja sentimen yang perlu diwaspadai untuk perdagangan esok hari? Dan untuk membahasnya, langsung saja kita akan bergabung bersama VP Head of Marketing Strategy and Planning Kiwum Sekuritas Indonesia, Octavianus Audi. Selamat sore, Mas Audi. Selamat sore, Bu. Ya, Mas Audi, apa saja nih catatan Anda untuk pergerakan IHSG sepanjang hari ini, Mas? Ya, jadi memang untuk IHSG ternyata masih melanjutkan ketidakpastian ya, yang memang melihat ini faktornya baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal, yang sama-sama kita tahu memang di pekan ini cukup fluktuatif IHSG kita gitu ya, walaupun secara dalam trennya masih dalam tren pelemahan. Dalam rentang 7.000 sampai dengan di 7.150 yang itu memang menjadi range yang cukup sempit untuk IHSG. Dan ditambah lagi memang terkait dengan rilis PDB ini ternyata belum direspon cukup positif gitu ya oleh pasar, yang dimana ternyata pertumbuhannya melambat gitu ya dibandingkan dengan sebelum periode tahun sebelumnya, meskipun kalau kita lihat ini masih dalam targetnya pemerintah gitu ya, dan di atas 5%. Tetapi memang selain itu juga kami melihat rilis kinerja dari perbankan big caps yang 4 besar gitu ya, ternyata ini juga masih belum sesuai dengan ekspektasi pasar, yang pada akhirnya akan menjadi pemberat IHSG beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat hari ini pun tekanan juga masih berlanjut dari beberapa bank besar. Kalau kita lihat ada BBNI yang terkoreksi hampir 4%, BRI dan Mandiri lebih dari 2%, sejalan juga dengan BBCA yang minus 0,5%. So ini memang yang menjadi pemberat IHSG saat ini dari sisi internal. Dan kalau kita ingat dari sisi eksternal, ketidakpastian meningkat ekonomi global juga dikarenakan adanya terkait dengan kebijakan tarif dari Donald Trump, yang memang kalau kita ikuti update-nya masih ditahan gitu ya dalam tahap negosiasi antara dengan Kanada, baik juga dengan Meksiko, tapi dengan China kemungkinan sudah akan official berjalan tarif kenaikan 10%. Dan ini memang yang diwaspadai oleh Indonesia gitu ya. Perlu kita ingat perdagangan kita terbesar dengan China. So jika memang China ini ada kontraksi atau terjadi pelambatan, efek dominonya akan bisa sampai dengan di Indonesia. Mungkin itu Bu yang dilihat dari sisi eksternal dan internal. Ya, sejumlah hal memang perlu diwaspadai, namun lantas bagaimana untuk esok hari ini, Mas Audi, sentimen apa yang kira-kira perlu diwaspadai? Iya, untuk saat ini memang pasar juga masih melihat terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah kita, gitu ya, yang kemarin cukup tertekan pasca indeks dolar menguat dalam beberapa hari terakhir, tapi saat ini memang sudah mulai terjadi normalisasi. So memang kami melihat akan menjadi sedikit sentimen yang cukup positif gitu ya untuk esok hari, tetapi secara pergerakan pasar kami perkirakan besok masih akan bergerak mix, tetapi memang cenderung menguatnya sudah terbatas. Ya, untuk level supportnya IHSG kami perkirakan untuk esok hari itu di level 7.000, dan untuk level resistennya adalah di 7.100. Jadi memang masih cukup sempit pergerakannya, dan sentimen lainnya adalah penantian dari rilis kinerja tahun 2024, dan memang pasar juga masih menantikan dan akan terjadi realokasi gitu ya. Dan kalau kita ingat juga sobat investor bahwa kenaikan harga emas, komoditas emas ini juga menjadi bukti atau evidence bahwa pasar ini juga sedang mengarah ke aset-aset yang low risk, aset-aset yang sebagai safe haven, sehingga memang di pasar ini responnya cukup terjadi ketidakpastian gitu ya. Satu sisi kalau kita lihat juga asing juga masih menekan cukup besar gitu ya di pasar kita secara year-to-date. Mungkin itu Bu. Ya, Mas Audi, tadi kan Anda sempat memberikan sejumlah gambaran ya, di mana ini perang dagang jilid 2 ini tampaknya semakin memanas ini. Nah, kira-kira saham apa yang akan terdampak dari perang dagang AS dan China ini?
Iya, sebenarnya kalau kita lihat ada sisi yang cukup tertekan gitu ya, khususnya untuk saham-saham yang cyclical, yang apalagi yang kita terkait dengan ada korelasinya dengan China. Karena memang kalau kita lihat data dari BPS, memang baik sisi ekspor dan impor kita secara value terbesar masih dari Tiongkok gitu ya. Dan kalau kita lihat emiten apa atau sektor apa yang tertekan lebih kuat gitu ya, yang memang direct langsung dengan China gitu ya, karena kekhawatiran tadi adanya perlambatan ekonomi dari sisi China. Tetapi untuk saat ini memang yang bisa diperhatikan oleh sobat investor adalah kita akan melihat dari sisi untuk saham-saham yang dalam kategori defensive stock gitu ya, baik dari sisi consumer, lalu juga dari infrastruktur gitu ya, yang memang seperti telekomunikasi yang memang lebih bisa lebih stable. Ya, Mas Audi, terkait sektor perbankan yang paling membebani Ya. IHSG ini kan dengan BBTN anjlok 1%. Nah, lantas bagaimana kira-kira dengan esok hari? Apakah masih menarik ini sektor perbankan kira-kira? Iya, sebenarnya kalau kita lihat secara sektoral ini tekanannya masih kuat ya. Dari sisi teknikal pun volume transaksinya juga masih cukup deras, bahkan terjadi konfirmasi terjadi bearish dalam jangka pendek. So memang ini kami masih belum melihat ada tanda-tanda untuk terjadinya technical rebound. Justru malah memang perlu diantisipasi. Tetapi ini memang lebih spekulasi untuk jangka pendek. Karena tadi apa? Mungkin yang kedepannya yang bisa akan membuat perbankan kita bisa lebih kuat atau resilient lagi ke depannya adalah salah satunya terkait dengan pemangkasan suku bunga. Karena kalau kita lihat dari kinerja emiten-emiten perbankan, kita lihat dari yang sudah merilis BNI, lalu juga BBCA, Mandiri, ini memang kekhawatirannya adalah termasuk juga BRI gitu ya, yang nanti kekhawatirannya adalah terkait dengan kredit cost of credit gitu ya, yang memang dikhawatirkan meningkat seiring dengan suku bunga yang tertahan cukup panjang. Tetapi jika memang di tahun ini Bank Indonesia bisa lebih agresif dalam penurunan suku bunga, memang itu akan menjadi sentimen atau faktor gitu ya, yang membuat perbankan ini bisa kembali lagi bertahan atau bahkan bisa kembali lagi menguat. Baik, terima kasih Mas Audi selaku VP Head of Marketing Strategy and Planning QUM Sekuritas Indonesia, Octavianus Audi, karena telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya untuk sahabat finansial sore ini. Terima kasih. Sama.